Perda 2019 ya, yaitu tentang pajak daerah. Jadi begini, bahwa penerimaan pendapatan daerah ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer, ini yang ditransfer dari pusat. Yang ketiga, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah ini yang merupakan penopang terbesar bagi pendapatan daerah di Provinsi Banten. Sebagai contoh, pada tahun 2022 dari total pendapatan daerah sebesar 11,4 triliun, ini 73%-nya berasal dari pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 8,3 triliun. Nah, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Banten mempunyai tingkat kemandirian yang cukup baik, boleh dikatakan sangat baik, dan bukti peran serta masyarakat dalam membangun Provinsi Banten. Pajak daerah ini penyumbang terbesar daripada PAD, yaitu rata-rata sebesar 75% dari seluruh penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan Provinsi Banten. Pajak untuk masyarakat dari masyarakat. Mari membayar pajak tepat pada waktunya. Ya, baik, terima kasih menanggapi apa yang disampaikan berkenaan dengan adanya Perda Banten, ya, Perda Provinsi Banten berkenaan dengan perolehan pajak sebagai pendapatan asli daerah. Tentu kami sebagai akademisi pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Banten yang telah mendapatkan dan mengelola pendapat asli dari sektor pajak. Ini sangat luar biasa dan kita apresiasi. Nah, tentu ini juga harus kita pikirkan ya, bagaimana dampak terhadap masyarakat Banten pada khususnya ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara sosiologis, masyarakat Banten masih terdapat beberapa masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, dan banyak sekali problematika sosiologis yang masih di Banten, terutama juga masalah kesejahteraan, kemudian masalah pengangguran ya. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Pemprov Banten agar optimalisasi daripada pengelolaan pajak daerah dari sektor pajak ini mestinya harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, tinggal bagaimana pengelola dan pengawasan harus lebih dioptimalkan dengan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Dan ini saya kira penting untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Demikian, terima kasih. Nah, Perda Banten nomor 4 tahun 2019, kalau saya lihat itu merupakan perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pendapatan daerah. Kalau kita lihat, itu merupakan perubahan regulasi yang sangat baik sekali, di mana kita bisa melihat bahwa perubahan regulasi itu pasti ada alur dari atasnya, gitu. Karena urgensi, maka dari itu timbullah Perda nomor 4 tahun 2019, di mana dari segi pendapatan daerah Provinsi Banten kita bisa melihat kondisi Provinsi Banten dari peraturan nomor 1 tahun 2011 berlaku sampai dengan sekarang 2019 berlaku ini, kita sudah mengalami berbagai macam kenaikan dari segi perekonomian,
yang basicnya adalah dari pendapatan daerah. Kita bisa melihat bahwa pendapatan daerah kita dari tahun 2011 dengan ada regulasi nomor 1 2011 dengan sekarang 4 2019, kita banyak hal-hal yang menjadi tolak ukur bahwa Provinsi Banten ini sebetulnya bisa dibilang mengalami kemajuan pesat dan kemandiriannya itu sudah terlihat, dan banyak loncatan-loncatan, ide-ide di dalamnya, regulasi di dalamnya yang memperlihatkan bahwa itu hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat Banten. Contohnya, misalkan seperti halnya sekarang ini, itu ada pembebasan pajak BBN 1, BBN 2. Nah, itu kan regulasi yang sangat baik sekali. Dulu belum ada. 2011 belum pernah ada seperti itu. Baru sekarang-sekarang ini diadakan. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, jadi kalau kita lihat sangat baik sekali karena regulasi itu dibuat berdasarkan kebutuhan dan untuk peningkatan dari pendapatan Provinsi Banten tersebut. Tentang pajak ya. Betul, Pak. Ini saya bicara tentang hal itu bukan sebagai advokat tentunya, sebagai masyarakat lah ya. Karena masyarakat kan punya peran serta juga di dalam pelaksanaan kegiatan atau pemerintah daerah ya. Jadi kalau menurut saya, apabila pajak-pajak daerah dikumpulkan dan dipungut dan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, itu sangat bagus. Jadi kira-kira dampaknya apa ya? Dampaknya mesti pembangunan, ya kan, fasilitas infrastruktur dan sebagainya. Jadi memang uang pajak itu kan digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mbai Mulia Sarif, Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar. Alhamdulillah pada saat ini saya menyatakan dukungan kepada penerbitan Raperda untuk memberikan keringanan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Kita kan baru baru selesai belum tuntas 100% kan COVID-19 ini ya. Tentu saja kita merasakan selama COVID itu kan banyak sekali pengurangan pendapatan karena dunia usaha juga tidak bergerak. Nah, sekarang sedang mulai bergerak. Untuk itu juga wajar kalau pemerintah menerbitkan peraturan daerah tentang memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk misalnya tidak dikenakan denda bagi para masyarakat yang terlambat membayar pajak. Jadi saya kira itu kita sambut baiklah, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa 85% pemerintah itu untuk membiayai operasionalnya, untuk menggaji karyawannya, semua itu berasal dari pajak.